Hidup itu ujian. Ini adalah kata-kata yang sering kita dengar dari orang lain dan terutama dari guru-guru kita. Benar, hidup itu adalah ujian. Karena ini adalah dunia. Selama manusia masih hidup, artinya masih berada di dunia, dan dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah ladang catatan diri manusia itu sendiri, yang nantinya catatan-catatan itu akan tersimpan rapi dan terkumpul di perpustakaan Tuhan. Selama manusia ada di dunia, maka masing-masing akan mengalami ujian tanpa henti. Ketika ujian itu berhenti, artinya ketika itu pula kematianlah yang mendatangi, penghujung waktu yang tiba menjemput. Dan layaknya seperti namanya, ujian, pada akhirnya akan diumumkan hasilnya, apakah lulus atau tidak. Ketika sang penguji melihat catatan kita secara utuh, itulah takdir manusia. Ini dunia, bukan surga. Ini dunia, bukan neraka. Kita bisa merasakan sebagian kecil dari kenikmatan surga dan kepedihan neraka pada sebuah wadah yang bernama dunia, yang kenikmatan puncak dari sebuah surga dan kepedihan yang dalam dari gelapnya neraka tidak akan bisa terbayangkan bagaimana rasanya jika kita masih terikat di dunia. Seringkali manusia menganggap berbagai beban hidup dalam permasalahan yang mereka hadapi di dunia terasa berat dan membuat putus asa. Terkadang juga kebahagiaan dari sesuatu yang bisa dicapai manusia di dunia layaknya merasakan keindahan dan perasaan senang serta gembira seolah ingin merasakan momentum itu selamanya. Semua itu bagian dari ujian hidup. Bersyukur adalah kunci dari reaksi utama ketika dihadapkan dengan apapun yang ada di depan mata, baik itu beban hidup yang berat atau ringan, baik itu kepahitan atau manisnya perjalanan kehidupan, apapun yang dialami manusia secara emosional, maka bersyukur seringkali menjadi kunci utama sebagai reaksi nyata. Bersyukur juga seringkali direkomendasikan oleh mereka para ahli ilmu dan kebijaksanaan. Namun pada kenyataannya, hanya sekedar bersyukur dalam keadaan apapun justru sulitnya luar biasa, terutama bila dihadapkan dengan polemik hidup yang terasa berat untuk dilewati, kehilangan sesuatu atau seseorang yang berharga, dikucilkan oleh masyarakat, direndahkan oleh lingkungan, atau apapun beban ujian kehidupan berat yang serupa, maka tiba-tiba bersyukur menjadi opsi yang paling sulit untuk dilakukan. Bagaimana bisa bersyukur dalam keadaan kehilangan? Bagaimana bisa bersyukur dalam keadaan direndahkan? Bagaimana bisa bersyukur dalam keadaan mendapatkan tekanan dari berbagai arah? Emosi manusia akan terjatuh dalam jurang putus asa. Layaknya berada di ujung tebing yang tinggi, hanya sedikit dorongan maka saat itulah momen terjatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Manusia lebih sering melihat dan memperhatikan jurang gelap yang dalam itu ketika terbebani oleh ujian hidup, ketimbang melihat ke belakang dan melihat betapa luasnya padang tandus di belakang itu. Ketika menyadari hal ini, opsi bersyukur semakin terbuka lebar. Justru ternyata kehidupan ini tergantung cara berpikir dan cara berkehendak. Ternyata kehidupan ini tergantung pikiran dan hati yang diwujudkan dalam tindakan. Tidak ada dalam diri ini ambisi untuk memiliki segalanya, karena segalanya memang bukan milik manusia. Tidak ada dalam diri ini ambisi untuk mencapai sesuatu secara berlebihan dan lalu merasa diri hebat karena bisa mencapai di puncak. Tidak. Karena segala sesuatu yang bisa dicapai manusia, sejatinya proseslah yang menentukan kebahagiaan itu sendiri. Layaknya seperti main game yang dianggap seru untuk dimainkan. Kebahagiaan dan kenikmatan bermain game justru terasa saat proses bermain dan berupaya menyelesaikan misi dalam game itu. Pilihannya ada dua ketika terjatuh dan gagal: bangkit dan ulang sampai berhasil, atau matikan layar dan menyerah serta game over. Game yang dirasa nikmat dan seru untuk dimainkan, maka pilihan bangkitlah yang pasti akan dipilih. Karena
Apapun kegagalannya dan berapa kali pun kita mengalami kegagalan, justru keberhasilanlah yang hanya membutuhkan satu kali saja. Namun, apa yang terjadi jika sudah berhasil? Seperti halnya game, ketika selesai di level terakhir, semuanya terasa biasa saja. Game dinilai seru karena prosesnya, bukan setelah selesai. Maka proseslah yang harus dinikmati. Karena jika ingin menikmati keberhasilan, maka semuanya mungkin akan terasa hambar, terasa datar, bahkan bersyukur pun menjadi jauh lebih sulit ketika manusia bisa memiliki segalanya. Hidup biasa saja, artinya hidup dalam kebahagiaan diri dan kenikmatan dalam menjalani hidup yang penuh lika-liku ini. Reaksi biasa saja bukan berarti tidak peduli, namun lebih ke pengendalian diri agar tidak dikuasai oleh emosi negatif yang justru menyeret pada jurang keputusasaan. Kita belajar menerima sesuatu dan ikhlas dalam hal itu, apapun yang dihadapi.